Good day semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Agnes. Hari ini kita cerita-cerita yuk tentang kehidupan pasca kanker. Nah, seperti yang teman-teman udah pada tahu semua, kan waktu itu saya kena kankernya itu didiagnosa Juli 2021. Pengobatan itu mulai Juli 2021 itu sampai akhir Desember 2022. Jadi urutannya tuh kemoterapi 6 kali, terapi target yang mulainya bareng dengan si kemoterapi tadi 19 sampai 20 kali gitu. Tapi ini jadi jumlahnya lebih banyak memang dan waktunya lebih panjang. Baru selesai itu Juli 2022. Setelah terapi target ada juga operasi, lalu radioterapi 1 bulan. Selanjutnya apa? Sejak Januari saya itu mulai minum obat untuk hormon blocker. Jadi karena kanker payudara yang ada di saya waktu itu HER2 positif dengan estrogen positif. Jadi makanya saya harus minum si obat hormon blocker ini, estrogen blocker, selama 5 tahun. Nah, dari mulai Januari 2022 itu sampai sekarang saya masih terus minum. Tapi gara-gara si obat hormon blocker itu dan sisa-sisa pengaruh obat yang masuk ke badan saya selama pengobatan kanker itu, otak kan jadi nggak karuan. Jadi waktu itu saya sempat stres tuh karena kok otak tuh nggak bisa bekerja normal. Jadi rasanya tuh kayak mendung gitulah, brain fog ya istilahnya. Jadi itu bikin saya tuh agak stres juga waktu itu. Kerja nggak bisa konsen, mikir sering lupa, banyak lah, jadi sering ngeblank gitu. Nah, karena saya sempat stres, akhirnya kan saya konsultasi dengan psikologis nih sampai dari mulai April 2022 sampai Desember 2022. Kayaknya saya ada pernah cerita ya. Anyway, pada saat konsultasi dengan psikologis itu dianjurkan sih untuk supaya hidup aktif karena bisa membantu untuk perkembangan si otak. Maksudnya kesembuhan si otak itu supaya lebih nggak separah kemarin-kemarinnya gitu. Walaupun masih ada sisa-sisa obat di sistem tubuh dan karena si hormon blocker ini jadi badan kan masih menyesuaikan diri ya. Terus bener nih, mulai Desember 2022 saya mulai ikutan tuh yang namanya olahraga ke gym. Terus awal-awalnya sih cuman sebentar, cuman sekali seminggu 45 menit gitu, latihan beban, lari gitu aja. Ternyata di sana, di tempat gym saya ini ada yang namanya Masala Bhangra. Jadi dia tuh semacam dance zumba, semacam zumba gitu, tapi dengan musik-musik India. Maka namanya Masala Bhangra. Terus saya ikutan itu. Sejak saya ikut itu, kok kayaknya otak saya tuh jadi lebih enak gitu loh. Jadi mungkin sih bukan karena saya ikut si dance itu, tapi mungkin lebih karena saya jadi aktif kan, badan aktif, olahraga. Nah, jadi sekarang bulan Mei ya, baru 2 mingguan kira-kira, baru 2 kali sih saya mulai ikutan boxing. Ya gitu-gitu aja, maksudnya baru pemula, baru awal-awal gitu. Tapi pokoknya jadi sekarang saya lebih rutin olahraga 2 kali ke gym seminggu, 45 menit gitu. Mungkin bisa lebih sering sih ke depannya, tapi ini dulu lah pelan-pelan gitu. Nah, terus kalau untuk makanan gimana, Nyes? Nah, kalau untuk makanan sih ya, kalau saya tuh nggak pernah dilarang apa-apa loh dari dokter, dari onkologis, dari ahli bedahnya juga nggak ada dilarang-larang gimana. Tapi kalau dari sayanya sendiri, saya tuh emang dasarnya nggak suka pedas kan, jadi saya jarang banget makan yang pedas-pedas. Makan pedas tuh sambal tuh saya paling tahan cuman sambal bajak yang mild atau sambal ABC, udah itu doang. Lebih dari itu saya nggak kuat, jadi saya nggak makan sambal-sambelan. Terus saya nggak minum wine, kadang-kadang aja bisa dihitung sih. Saya nggak makan jeroan kayak yang jeroan sapi atau jeroan kambing. Kambing aja saya nggak makan loh.
Jadi saya nggak makan yang kayak gitu-gitu. Terus masakan yang bersantan-santan gitu saya juga nggak makan. Yang sehat-sehat aja lah, yang tumis-tumis gitu. Makan daging juga disarankan untuk makan, karena daging itu kan daging merah ya, apalagi itu kan bagus untuk iron di badan gitu. Jadi ya makanan saya juga nggak aneh-aneh. Apalagi oh iya, baru seminggu nih saya lagi nyobain yang namanya intermittent fasting. Terus apa lagi ya, oh itu tadi kan kebiasaan hidup, sekarang kebiasaan hidup aktif. Pokoknya rekomendasi banget ya kalau untuk orang yang habis kena kanker apa aja. Lalu makanan sehat itu aja. Terus ya kalau tertarik bisa coba si intermittent fasting ini, siapa tahu membantu. Tapi saya juga baru nyoba, jadi nggak tahu juga sih ya. Lalu apalagi, oh ya, untuk masalah kerja. Kalau saya nih, ini untuk saya loh ya. Saya kan baru aja sembuh. Jadi, dan tempat kerja saya tuh lumayan tempat kerja yang bikin stres. Jadi saya nggak mau stres-stres banget. Jadi dari tadinya saya kerja full time, Senin sampai Jumat. Sekarang kan dari mulai bulan April 2022 itu saya kerja part time, paruh waktu. Jadi cuma 3 kali seminggu. Itu jadi saya libur tuh Senin dan Kamis, kayak orang puasa deh. Saya liburnya tuh, nggak kerjanya tuh Senin dan Kamis. Jadi pada saat libur itu otaknya menyesuaikan. Jadi supaya gimana ya, pokoknya supaya lebih rileks lah otak saya. Karena saya pikir saya mau hidup lebih sehat, saya nggak mau stres, dan saya mau supaya lebih happy lah. Kalau stres kan otomatis kurang happy ya kayaknya. Jadi saya mau hidup lebih happy gitu. Jadi akhirnya ya udah, sekarang saya kerja part time aja. Tempo hari sempat coba apply kerja full time gitu ke tempat lain, tapi ternyata nggak keterima. Ya udah, saya pikir berarti emang bukan jalannya. Ya sudahlah, saya kerja part time dulu. At least saya pikir 5 tahun selama minum obat ini kan. Saya baru minum obat ini, obat si hormon blocker tadi kan baru setahun ya. Jadi masih ada 4 tahun lagi. Lihatlah ke depannya gimana. Kalau emang saya sanggup kerja full time, ya saya kerja full time lagi. Tapi untuk sekarang nih pokoknya part time dulu gitu. Nah, terus waktu saya konsultasi sama si psikologis saya tuh dari mulai bulan April sampai Desember, kan dia bilangin pokoknya harus punya hobi. Jadi supaya otak kita juga nggak terus-menerus stres. Kalau kita punya hobi kan otomatis kita seneng ya ngerjain hobi kita. Nah makanya saya hobi berkebun sekarang. Cuma masalahnya tuh ya, sekarang nih kan musim dingin. Belum official musim dingin, tapi udah mulai masuk musim dingin. Musim gugur nih sekarang. Apa sih? Udah mulai suhunya tuh yang rendah-rendah terus gitu, sekitar 10-an gitu. Si tanaman-tanaman tropis kesayangan saya ini ada yang mati lah, ada yang layu lah. Jadi sebel juga sih. Tapi ya namanya makhluk hidup ya. Tanaman gitu kan ya menyesuaikan diri. Nih, saya tunjukin tanaman saya tercinta, salah satunya sebentar. Ta-ta-ta. Lucu gak sih? Ini Monstera variegated Thai constellation. Ini saya taruh dalam rumah supaya dia gak kedinginan. Begitu. Dan gitu deh. Jadi ceritanya sekarang kehidupan pasca kanker. Kalau untuk saya tuh pokoknya yang jadi prioritas itu untuk saya hidup sehat, tidak stres, dan happy. Itu aja. Gimana? Kalau teman-teman lain gimana? Kalau pernah mengalami kanker juga, atau punya saudara atau teman yang ada kanker, gimana gitu. Kalau mau tanya-tanya, tulis aja di komen. Nanti saya jawab di komen-komen ya. Jadi segini dulu ceritanya. Oh ya, ini ya, saya ada beberapa video nanti saya cantumin pada saat saya di gym, olahraga dan joget-joget India itu, masalah Bhangra. Lihat ya, nonton ya.
Semoga suka. Ya udah, semoga kali ini videonya semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komen. Kalau suka, silakan subscribe dan nyalakan lonceng. Oke? Bye.